halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita. Bersama saya Nuriuddin Syama dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen 2020. Oke, di podcast kita kali ini podcast Fakultas Ekonomi di podcast kita. Ini merupakan podcast episode kedua, di mana di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ini juga merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi UNAS dan juga beliau merupakan staf dari LP2M UNAS. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tip dan triksnya kita lanjut ke S2. Jadi kita langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Selamat pagi Bu Lala. Selamat pagi Mas Assalamualaikum. Izut. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Izut gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Lala. Oke. Jadi ini Bu Lala menempuh S2 ya? Iya betul. Menempuh S2 di universitas mana Ibu? Di Universitas Jember. Universitas Jember. Oke. Ini jadi Universitas Jember, ke Jember bolak-balik pulang pergi atau seperti apa? Atau dengan daring? Kebetulan saya ini angkatan daring. Angkatan daring. Oh iya. Tapi kebetulan saya waktu mendaftar itu waktu masih ada tinggi-tingginya angka COVID begitu. Oh COVID ya, benar. Namun sekarang kan COVID sudah mulai menurun, tapi untuk UNED sendiri belum 100% untuk mengadakan tatap muka, masih hybrid begitu. Kebetulan gitu. Saya masih daring untuk program pasca sarjananya. Oke, siap. Mulai S2 itu dari tahun berapa Ibu? Baru saya angkatan 2021 tahun kemarin. Oh, baru masuk kemarin ya? Betul. Oke, mantap. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Ibu. Nah, jadi penonton, pemirsa harap disimak. Oke. Pertanyaan pertama, udah siap Bu? Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana nih kesan Bu Lala setelah masuk Fakultas Ekonomi UNAS, kan Ibu alumni kita gitu. Kita. Kesan ya? Kesan apa? Kesan waktu masuk ke kesannya pasti gimana ya kesannya? Kesannya saya masuk di Fakultas Ekonomi saat pertama kali pastinya senang. Karena saya menemukan banyak tempat baru begitu kan, teman-teman baru, lingkungan yang baru di Fakultas Ekonomi sendiri. Karena memang saya kebetulan bukan asli orang Situbondo, jadi itu hal yang sangat baru buat saya begitu. Bu Lala asli mana? Nggak tahu ya. Ngertinya saya itu orang Situbondo. Bukan, saya bukan orang Situbondo. Saya kebetulan saya asli dari Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Sebentar. Ceritanya bisa nyasar ke Situbondo itu seperti apa Bu? Dari Sumatera ke Jawa Timur. Wah. Ceritanya panjang kalau mau diceritain. Oh gitu ya. Intinya saya kuliah di sini gitu ya. Di sini. Aduh jauh banget itu dari Sumatera ke Jawa Timur. Oke. Pertanyaan kedua. Jadi kesannya Bu Lala, alhamdulillah cukup menyenangkan kuliah di UNAS, lebih-lebih di Fakultas Ekonomi. Sebentar, apakah memilih ekonomi ini udah basic awal dari Bu Lala? Maksudnya waktu SMA gitu ya? Dibawa ke kuliah gitu. Iya, SMA memang saya dari jurusan IPS, jadi memang saya ingin mendalami gitu kan pelajaran-pelajaran di IPS untuk ke ekonomi. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di luar sana dari jurusan IPA mau masuk ke ekonomi bisa banget juga kok gitu. Jadi saya pilih ekonomi itu juga karena lulusan Fakultas Ekonomi, tepatnya saya jurusan manajemen, prodi manajemen, itu untuk prospek pekerjaannya begitu ya. Itu kan banyak sekali gitu ya.
nggak hanya satu bidang begitu, bisa kerja di bank, bisa kerja di instansi pemerintah dan lain-lain gitu. Jadi saya tertarik untuk mengambil prodi manajemen gitu. Oh, gitu ya Bu. Berarti sama kayak saya. Jadi di SMK itu saya jurusan komputer TKJ. Oh, iya. Nah, nyarinya ketika kuliah ke ekonomi. Apa-apa. Jadi jauh sekali. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ketiga Mas. Oh iya. Sorry. Mata kuliah yang paling favorit ketika menempuh S1 di Fakultas Ekonomi UNAS? Mata kuliah yang paling favorit ya. Apa ya? Favorit. Mungkin manajemen keuangan ya, karena saya memang ngambil kebetulan konsentrasi saya keuangan. Oh gitu. Keuangan. Oh berarti emang suka hitung berarti ya Bu? Ya begitulah kurang lebihnya. Kalau saya sendiri sih KWU, pelajarannya Pak Dokter Andika, karena Pemasaran iya ya. pemasaran, terus kita langsung bikin produk gitu. Betul. Saya lebih senang menghitung uang sepertinya. Menghitung uangnya nggak tahu siapa itu ya. Kita nggak tahu. Karena dari manajemen keuangan itu kita bisa belajar mengelola keuangan dengan baik gitu. Uang kita misalkan nanti kita punya bisnis nih, usaha. Jadi dari usaha kita itu nggak cuma kita mengeluarkan uang untuk modal terus dapatnya berapa kayak gitu aja. Kita kan harus tahu ini uang kita ini larinya kemana aja gitu. Jadi kita bisa mengkondisikan uang itu, menganggarkan keuangan kita gitulah. Jadi lebih disiplin ya mengatur keuangan. Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bu Lala, apa yang paling berubah dari Fakultas Ekonomi di zamannya Bu Lala dengan Fakultas Ekonomi di saat ini? Kalau perubahan yang paling mencolok yang saya lihat itu dilihat dari dosennya. Oh, dari dosennya kenapa Bu? Muda-muda? Iya betul. Dosen saya dulu dengan dosen sekarang ini beda. Dulu masih ada beliau-beliau yang sudah sesepuh begitu ya, banyak juga yang sudah almarhum gitu kan ya, dosen-dosen kita. Kalau sekarang muda-muda, energik begitu. Termasuk dekannya juga muda kan sekarang. Dekan, wakil dekan, semuanya muda-muda. Emang generasi penerusnya ini harus yang muda-muda ya Bu. Betul. Oke, pengalaman menarik ketika kuliah atau ketika kuliah di sini sama di UNED, Ibu gimana Ibu? Pengalaman menarik. Iya, pengalaman menarik. Di sini apa di UNED yang ditanya? Dua-duanya boleh dijelaskan, diceritakan. Kalau di UNED dulu ya. Kalau Okay. di UNED soalnya karena saya perkuliahannya daring, kok saya tidak punya pengalaman yang menarik begitu ya. Tidak tahu UNED itu seperti apa aja Bu? Hanya sekilas saya tahu gitu ya? UNED kesana gitu. Habis itu sudah kan karena kuliahnya di rumah gitu kan. Kalau untuk hal yang menarik di Fakultas Ekonomi sendiri, apa ya menariknya? Mungkin pernah cinlok, mungkin pernah suka sama adik kelas atau adik kelas suka ke Bu Lala pada saat itu. Seperti apa? Kebetulan kalau itu hal yang menarik, kalau untuk masalah itu masalah pribadi, akademik deh, cinta-cintaan gitu ya. Ke akademiknya deh, mungkin pernah. Akademik dulu, nanti ke cinta-cintaan boleh kok ya, sedikit spill gitu ya. Kalau untuk akademiknya sendiri, yang saya paling menarik itu waktu saya KKL nih. KKL, di mana itu Bu? Waktu tahunnya saya ini KKL-nya ke Sritek, Jawa Tengah. Oke, Solo. Betul, ke Solo. Ternyata di Sritek itu yang saya dapatkan itu di sana kan perusahaan tekstil begitu ya. Perusahaan tekstil ternyata di Indonesia itu mereka memproduksi seragam militer gitu loh. Seragam militer ini bukan hanya untuk di Indonesia saja, ternyata untuk ke 36 kalau nggak salah ingat ya saya itu
memproduksi seragam militer untuk 36 negara di dunia. Luar biasa sekali kan Indonesia. Itu pengalaman yang menarik buat saya karena dari Fakultas Ekonomi UNAS itu saya bisa diajak ke sana, dikenalkan ternyata ini loh perusahaan ini memproduksi seragam militer ke dunia, bukan di dalam Indonesia saja gitu. Pengalaman baru ya Bu. Pengalaman baru. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Waktu itu di tahu Manchester United, klub bola. Nah, jadi jersey yang mereka gunakan saat kompetisi itu di kera belakangnya itu bertuliskan made in Indonesia. Jadi kita kalau misalkan jauh-jauh ke kota Manchester beli jersey-nya, ya sama aja kita beli baju dari Indonesia gitu. Sama juga di Amerika gitu. Makanan seafood, udang. Iya. Nah, udangnya ya dari Indonesia. Wah, mungkin dari Salem sini mungkin. Pabrik Salem. Situbondo itu. Ternyata Indonesia itu luar biasa ya. Aduh. Iya. Kalau ngomongin potensi Indonesia ini udah ada habisnya kayaknya, Bu. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Gimana nih tanggapan mengenai visi misi Fakultas Ekonomi UNAS? Visi misi Fakultas Ekonomi UNAS. Visi misinya itu berkaitan dengan teknologi dan kewirausahaan ya. Betul. Kalau tanggapan saya, visi misi Fakultas Ekonomi ini bagus sekali karena memang sekarang kan sudah zamannya teknologi yang canggih ya, dan memang kita harus bisa berwirausaha sendiri. Jadi memang kita dituntut di UNAR sendiri. Setelah kita lulus S1 kita dituntut untuk bisa berwirausaha sendiri, maksudnya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, jadi kita nggak harus yang capek-capek daftar ke sana ke sini kan belum tentu dapat juga. Jadi saya apresiasi baik sekali untuk visi misi Fakultas Ekonomi UNAS. Oke, juga selaras dengan tagline-nya UNAS, jadi UNAS pelopor kewirausahaan. Oke, ya. Jadi kita punya skill juga setelah lulus dari UNAS ini. Betul. Oke, sewaktu menjadi mahasiswa, cita-cita Bu Lala itu pengen seperti apa nanti ketika keluar jadi mahasiswa? Cita-citanya apa ya? Gak ada. Enggak, maksudnya pengen jadi gimana gitu? Jadi apa ya? Yang pasti pengen jadi orang sukses gitu kan ya. Amin. Oke, kita saya rasa semua orang pengen sukses ya. Iya. Sebenarnya pengen jadi wirausaha. Saya sempat berkecimpung di dunia usaha bisnis fashion begitu. Business fashion ya, seperti jualan online begitu kan. Betul. Sekarang kan juga sudah tren sekali itu. Benar. Apalagi Cuma sekarang karena saya juga bekerja dan masih kuliah juga melanjutkan kuliah, jadi itu masih menjadi kendala saya untuk belum bisa membagi waktu begitu. Jadi ya, itu cita-cita dari dulu memang. Pingin punya usaha fashion begitu. Amin. Mungkin bisa nyari orang gitu buat usahanya gitu. Iya. Itu harus budgetnya juga itu harus besar. Betul. Jadi kuliah sambil usaha, itu keren. Betul. Itu lagi membicarakan diri sendiri. Iya. Membicarakan diri sendiri. Iya, itu Mas Izut karena punya usaha. Ini boleh di-spill enggak ini ya? Boleh nih. Mas Izut ini keren loh. Dia selain masih kuliah ya. Masih semester berapa sekarang, Mas? Semester 4. Semester 4 dia juga udah punya usaha roti bakar sip ini, bisa ditiru nih untuk teman-teman semuanya. Oke, siap. Dan yang selanjutnya, motivasi untuk melanjutkan pendidikan S2. Nah, ini motivasi mungkin ketika Bu Lala pengen S2, apa yang memotivasi Ibu, kemudian motivasi dari Bu Lala untuk teman-teman di lingkup Fakultas Ekonomi UNAS ataupun di UNAS keseluruhan untuk melanjutkan S2 itu seperti apa, Bu Lala? Kalau motivasinya dari saya sendiri melanjutkan S2, ya tentunya saya ingin menunjang karir saya, itu pasti. Betul. Itu yang utama itu. Lalu yang kedua,
saya juga ingin punya relasi yang banyak. Jadi teman-teman saya di S2 itu rata-rata sudah bekerja. Jadi mereka itu dari bidang berbagai macam bidang, ada yang sudah jadi dokter, ada yang PNS dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu poin plus juga buat saya, karena saya bisa menambah relasi dari saya kuliah S2 gitu. Lalu kalau untuk motivasi teman-teman di luar sana, ayo kalau udah lulus S1 jangan berhenti di situ aja, ayo kita lanjutin pendidikan kita yang lebih tinggi gitu. Walaupun ini untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman UNER sendiri ya, walaupun kita ini sekarang kuliah di perguruan tinggi swasta, tapi jangan pernah kecil hati begitu, karena kita juga sama kok dengan yang lainnya, walaupun kita universitas kita swasta begitu. Oke, buat teman-teman jangan pernah berkecil hati, meskipun nantinya pengen melanjutkan di negeri, kita harus mencoba sih, karena kalau belum dicoba kita tidak bisa tahu gitu kemampuan kita. Ini apakah Bu Lala ada niatan untuk lanjut S3? Insya Allah. Amin ya. S2 juga belum belum lulus. Kita doakan bersama-sama Bu Lala semoga cepat lulus. Jadi biar bisa jadi penerusnya Pak Nandika ya. Pak Nandika di usia muda sudah jadi dokter ya. Betul sekali. Kalau tidak salah usia beliau sekarang berapa ya? 27 apa 28? Ya, sekitar itu lah ya. Udah jadi dokter beliau. Oke, selanjutnya suka duka kuliah S2 sambil kerja. Suka dukanya. Suka dulu apa duka dulu? Dukanya dulu deh. Sukanya belakangan. Kalau dukanya itu masih sulit untuk membagi waktu, padahal ini daring ya. Membagi waktu sih. Saya masih sulit untuk membagi waktu karena apabila banyak tugas nih dari kuliah, itu saya masih sulit bagi waktu dengan pekerjaan. Kapan saya harus mengerjakan tugas gitu dan mengerjakan pekerjaan pekerjaan kantor begitu. Apalagi aja. Sebentar, kan kuliah, kerja, terus ibu kan udah nikah ya? Udah nikah? Yeah. Udah ada momongan? Belum, ini masih. Oh, alhamdulillah, semoga lancar sampai akhir ya Bu. Nah jadi yang bikin challenging itu nanti ketika si adik ini udah keluar, udah lahir, itu tambah lagi itu jadi tantangan sendiri buat saya itu. Kayaknya sepertinya semester depan ini saya harus mengambil cuti kuliah dulu begitu, karena saya melahirkan gitu kan. Bener. Ini udah S2, kerja, jualan baju, terus tantangan selanjutnya masih ini, punya anak. Aduh, keren, Bulala. Semoga lancar sampai ke belakangnya, tidak putus. Sekarang sukanya ya? Oh iya, sukanya, bener. Mau lupa. Kalau sukanya di kuliah S2, ya itu tadi sudah saya jelaskan tadi, nambah relasi banyak, temannya banyak dari berbagai macam bidang. Itu buat saya bahagia sendiri, walaupun belum kita pernah ketemu. Memang sebenarnya sebelumnya pernah ketemu sama teman-teman itu satu kali, waktu itu acara kecil-kecilan kita gitu. Jadi senang bisa bertukar pikiran gitu, bercerita berbagai pengalaman, pengalaman mereka bagaimana, saya bagaimana. Itu sukanya sih saat ini sementara. Mungkin nanti kalau udah kuliah luring kan ceritanya tambah lebih banyak. Iya benar, kita udah bisa tatap muka gitu. Iya betul. Terus ketika menjalankan S2 ini, apakah ini Bu, maksudnya gambarannya itu, kan saya masih S1 ya, gambaran saya di S2 itu kayak yang ngeri-ngeri sedep gimana gitu, maksudnya apa ya, kok susah ya. Jangan takut dulu. Iya bener sih, jangan takut dulu. Saya tadi ngomong jangan takut, malah sendirinya. Iya bener-bener. Kamu harus punya tujuan kamu dulu. Tujuan kamu nanti mau lanjutin S2 ini apa nih gitu. Oh gitu ya. Terus
kamu harus nanti kalau udah lanjut S2 itu kamu memang harus benar-benar nimba ilmu. Jadi nanti misalkan mungkin siapa tahu Mas Isut nanti kalau sudah lanjut S2 terus bisa jadi dosen gitu kan. Jadi bisa menyampaikan ilmu yang dia dapat gitu dengan baik kayak gitu. Jadi harus punya tujuan dulu nih di dalam diri. Betul. Jangan takut buat lanjut S2. S2 itu nggak susah kok. Lebih mudah. Mata kuliahnya juga nggak banyak. Beneran nih, Bu? Betul. Mata kuliahnya juga melanjutkan dari S1 gitu. Ya. Jadi gitu. Kalian nggak perlu belajar dari awal karena kita kan terus berkonsentrasi gitu kan, melanjutkan. Berarti tujuan Bu Lala ini juga pengen jadi dosen atau? Insya Allah, amin. Di sini. Insya Allah. Gitu. Mungkin ada pekerjaan lain kan saya juga. Okay, kita nggak tahu rezeki kita nanti ke depannya gimana gitu kan ya. Betul. Mengenai suka duka dari S2 nih Bu, tadi dukanya sudah, kemudian sukanya udah. Jadi mau tanya ini lagi. Kan yang jelas biaya S2 itu lebih tinggi dari S1. Nah, jadi seperti apa itu Ibu? Mungkin jadi teman-teman di luar itu mikir, waduh gimana nih S2 nih, yang jelas lebih mahal daripada S1 kan. Jadi gimana untuk Bu Lala sendiri? Ya, saya juga awalnya kepikiran itu ya, untuk S2 ini biayanya lebih tinggi daripada S1. Saya sanggup nggak buat melanjutkan gitu. Kebetulan saya untuk S2 ini biayanya mandiri ya, bayar sendiri begitu sepenuhnya full. Jadi saya Alhamdulillah. Jadi saya ya kebetulan saya sudah berkeluarga, jadi saya sama suami ini berjibaku gitu ya, kerja bakti gitu. Jadi saling sama-sama ngumpulin uang gitu buat bayar kuliah saya begitu. Tapi buat teman-teman semua di sini kalau mau lanjutin S2 terus nggak ada biaya, jangan takut gitu. Karena S2 itu banyak loh beasiswa yang ditawarkan sekarang. Untuk Kabupaten Situbondo sendiri juga menawarkan beasiswa. Kebetulan ada juga yang mendapatkan beasiswa begitu, temannya saya banyak mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman jangan takut lah, banyak kok beasiswa S2 ini. Untuk ada beasiswa kabupaten, beasiswa LPDP dan lain sebagainya. Jadi nanti Mas Izut kalau mau lanjutin S2 untuk masalah kendala biaya bisa kok belajar gimana tips and trick biar lolos beasiswa kayak gitu. Ya. Banyak juga loh dosen-dosen kita di sini yang melanjutkan dengan beasiswa kayak gitu kan. Itu beasiswanya untuk ke bebas ya Bu, maupun ke negeri maupun swasta gitu? Kalau dari kabupaten sendiri biasanya masih di dalam negeri gitu. Nggak bisa ke negeri. Maksudnya, maksudnya kampus negeri dan swasta, bukan internasional. Enggak, itu bebas. Oh, bebas ya. Cuma kalau untuk LPDP sendiri nanti kita bisa milih itu, di sana ada pilihannya. Saya sempat nyoba juga. Oh, mau di kampus mana gitu? Iya, betul. Oh, gitu. Oke. Kemudian nih yang terakhir, pertanyaan terakhir buat Bu Lala. Harapan kedepannya untuk Fakultas Ekonomi UNAS seperti apa? Harapan saya untuk Fakultas Ekonomi UNAS selanjutnya yang pasti tetap terus berkarya. Saya melihat perkembangannya sekarang juga pesat, banyak kegiatan yang terus dibuat oleh pejabat-pejabatnya seperti dekannya, wakil dekannya, semuanya itu sangat bagus ya. Saya ingin Fakultas Ekonomi ini bisa dikenal oleh masyarakat, nggak cuma di Situbondo aja nih, nggak cuma di Jember, tapi sampai ke provinsi bahkan nasional atau internasional. Begitu. Amin. Bismillah. Ya. Buat teman-teman, ayo yang mau kuliah, mari kita kuliah di UNAS di Fakultas Ekonomi, karena ini udah ada contohnya. Bu Lala, alumni Fakultas Ekonomi, beliau juga udah lanjut S2 di UNED. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, jika ada di Situbondo kenapa harus yang jauh, betul kan Ibu? Betul sekali. Oke, siap. Oke, jadi usai sudah perbincangan singkat kita kali ini mengenai perjalanan Bu Lala menempuh S2 itu seperti apa. Jadi kesimpulannya kita harus berani mencoba,
berani action intinya ya Bu, agar kita bisa terus melangkah gitu ya Bu, terus bisa pintar-pintar memanajemen waktu gitu ya, supaya bisa berjalan beriringan gitu. Oke, terima kasih Bu Lala atas waktunya. Sama-sama, sudah Mas bisa Ibu. diajak ngobrol-ngobrol di podcast kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.